Jadi sekarang pada saat di posisi seperti ini, bisa dibilang nggak kebawa peran dari si Ustadz Ferry itu? Bisa juga, tapi akhirnya saya jadi ada peran ganda gitu. Peran ganda? Iya, peran ganda. Bukan apa ya. Ya artinya apa? Di saat kita ke panggung ya kita ada dakwahnya juga 25%. Sisipan lucunya juga bisa 75%. Karena anak sadar betul kalaupun anak berdakwah, anak tahu diri siapa anak. Berangkatnya dari mana? Dikenal orang dari dunia komedi. Kalaupun di panggung tiba-tiba kita menjadi seorang, maaf gitu, dengan yang serius dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan aneh. Yang bukan Ustadz banget gitu kan. Iya. Tapi sementara kita juga belajar mengajinya ya sama kiai. Cium tangan bolak-balik juga sama habaib gitu kan. Tetap kita percaya dengan barokah. Tetap juga tawadu dengan zuriyah. Ya kan gitu. Tapi di satu sisi kita memang kapasitas kita sebagai seorang pelawak. Gitu lah. Tahu diri lah. Kalau barangkali nanti orang masuk surga pada duluan, ya kita belakangan, ya nggak apa-apa lah. Ya kan gitu kira-kira. Tahu diri lah. Masa kita mau di depan? Di belakangan aja lah. Oh, orang di surga udah pada enak gitu kan. Kita masih, ya nggak apa-apa lah gitu. Karena kapasitas kita tahu. Gitu, bukan berarti saya pengen duluin, oh berubah dari pelawak pengen jadi pendakwah supaya begini-begini, enggak juga, nih tahu diri aja gitu. Pokoknya ya udah sesuai apa yang dikasihnya ya seperti Betul. menikmati itunya. Iya, Cuma rasanya ketika pertama kali akhirnya terjun jadi pendakwah tuh gimana, Ustadz? Wah, banyak yang nggak suka, Banyak yang nggak suka, maaf gitu. Tukang beca, kalau saingannya tukang beca. Kira-kira begitulah. Iya. Rebutan penumpangnya ya dengan tukang penumpang beca juga, kira-kira begitu. Nah, ada banyak cerita. Kalau saya ceritain agak vulgar juga memang ya. Saya bahkan di panggung itu benar-benar di mob habis gitu loh kan. Ini tuntunan bukan tontonan. Ada bahasa gitu tuh. Bukan orang biasa. Tokoh juga yang bilang bahwa ini tuntunan bukan tontonan. Kalau menghadirkan pelawak itu tontonan, di mana tuntunan? Kita udah di mobil nggak bisa ngomong dong. Tapi anak belajar, tawadu kita belajar, cium tangan bolak-balik karena belajar. Hormatnya kita, tawadunya kita sama tokoh ya kan, sama kiai, sama figur. Tapi pada saat kita naik kemudian ini tuntunan, bukan tontonan. Menghadirkan pelawak itu tontonan, di mana tuntunan? Anda udah nggak bisa ngomong ukurannya, ya kan? Anak akhirnya bilang, mohon ikhlas guru, mohon ikhlas kiai, maaf. Agama itu ngajarin baik sangka, bukan buruk sangka. Ya kan? Anak punya keyakinan, anjing ngikutin kiai bisa masuk surga dia. Dia Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Ya kan? Anjing ngikutin orang soleh bisa masuk surga. Artinya, kita ini kan, gitu lah. Ya kan? Sejelek-jeleknya kita manusia. Yang bikin kita jelek itu perilaku kita, ya, tetapi tetap kita manusia kan. Gitu. Nah, makanya saya bilang, kalau ceramah saya sering bilang gitu. Menurut saya, ya ternyata nggak baik juga cakep kok. Asal ujungnya jadi baik. Miskin bagus. Karena dengan miskin dia kesinggung jadi rajin, akhirnya kaya. Gitu. Iya benar. Kan gitu. Jadi emang momen ngedakwahnya ini banyak banget kesannya gitu ya. Ana sadar betul siapa Ana. Enggak, Ana langsung berdiri. Kemarin Ana ceramah di lapas narkotika. Di Gunung Sindur. Gunung Sindur ya. Ana enggak ceramah, enggak. Ana pembukaan, alhamdulillah, pembukaan. Ana bilang bahasa depannya enak bener. Allah adil. Yang di dalam pasti keluar, yang di luar pasti ke dalam. Asik ya? Ya, tanda kutip nih. Jadi motivasi. Iya. Karena yang ngartiinnya ini mereka udah lama di dalam, pengen keluar belum keluar. Akhirnya bilang paling enak keluar dari dalam. Jadi Ana bilang, kenapa kita di dalam? Cuman satu, karena udah ketahuan. Dan kenapa mereka masih di luar? Karena belum ketahuan. Gitu kan? Iya. Akhirnya Ana muter-muter kalimat itu aja, ger buat mereka. Ana tidak ngajarin, oh insaf ente, tobat ente, haram, neraka ente. Bukan, itu bukan kapasitas Ana. Gitu kira-kira. Bukan kapasitas saya untuk mengatakan, oh berdosa ente. Enggak. Bahkan saya bilang, sudah, Allah adil ini. Gitu kan. Untuk menjadi baik, ternyata tidak baik dulu. Iya. Ya kan tidak baik, kemudian malu, ngerasa tidak baik. Itu akhirnya ada baik. prosesnya. Iya. Sampai akhirnya jadi baik gitu. Bagaimana ada beberapa contoh ya gitu, orang yang diangkat jadi wali, yang dulu latar belakangnya bukan orang brojol langsung baik. Ya kan? Bagaimana seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, ya kan? Sampai dia berkata, aku nggak mau kawin lagi. Karena aku nggak mau cintaku terbagi dua. Cintaku hanya milik Allah. Ajib kan?
Bagaimana seorang Abu Nu'ais yang punya masa lalunya. Kan gitu kan? Iya. Satu ketika Allah kasih dia jadi wali. Artinya jangan pernah memponis seseorang, wah kafir ente. Maaf nih, Iya, iya. kembali lagi, bukan kapasitas aneh itu. Aneh lu ketawa deh sama gue, gitu kan? Lu girang deh sama gue. Tapi ada ilmunya tetap. Kira-kira begitu. Jadi kalau di satu sisi ada orang ngaji yang, wah orang udah makan, dia masih ngaji aja. Aneh larang. Makan dulu, ngajinya berhenti aja. Ntar habis makan baru ngaji lagi nih. Soalnya ada kejadian. Orang lagi pada makan, dia ngaji terus. Selesai dia ngaji, dia tengok makanan habis. Masalahin siapa kira-kira begitu? Ini kan bahasa bercanda sebetulnya. Bukan istilah kata bahasa yang syara atau apa, bukan. Iya, gitu. benar. Jadi anak tuh lebah di situ tuh. Kalau anak dihajar orang, umpamanya bla 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 gitu kan. Anak balik ini enak. Agama ngajarin kita baik sangka, bukan buruk sangka. Kan gitu kira-kira. Iya, benar. Oh, itu bajingan. Iya, hari itu. Besok belum tentu. Iya. Gitu kira-kira. Makanya kita nggak boleh memandang rendah seseorang. Enggak. Diri kita yang paling hina nih, gitu kan. Sampai anak maaf ketemu temen lagi, maaf ya, di gang lagi minum, lagi mau kinan nih bahasa kasarnya gitu. Zaman dulu, anak nggak pernah ngomel. Oh, sholat ente, bahaya itu, neraka nanti. Enggak, itu bukan kapasitas aneh. Gue tambahin goceng men. Tuh. Supaya apa? Dia baik aja sama gue. Besoknya baik sama gue, dia malu sendiri gitu kira-kira. Wah iya Ji, gue kan gara-gara lu kemarin tuh gue jadi malu gue ya. Lu lihat ya, gue di got jatuh ya. Gue sampai nonggeng kan di got. Iya. Nah baru hari itu, jangan orang lagi sedang-sedang parahnya dinasehatin, nggak ada artinya. Nggak kena. Ana di panggung dangdut lagi, ya orang lagi joget gini kan, jeda dulu ya dengerin lawakan, buset celurit naik, gua baca. Kenapa? Orang lagi asik biarin aja gitu. Iya. Balik lagi, bukan anak istilah kata punya hak untuk, ya halal haram itu bukan fatwanya aneh. Oke. Ya kan gitu. Boleh tidak boleh, bukan. Tapi aneh kenal Sahil baik. Ana baik, kira-kira hasilnya baik kan? Baik dong. Gitu kan kira-kira. Kita ngobrol begini enak. Kenapa? Karena hati juga enak. Iya benar. Iya kan? Itulah indah dari hati akan sampai ke hati. Itu ketulusan. Benar. Mungkin kalau ibarat kata anak ngomong banyak begini, hati ente lagi nggak enak, lagi burik dengan situasi, nggak kena juga. Nggak kena juga. Wah, anak ngomong nggak mempan ya kan? Anak ngomong nggak ada yang kena, nggak nyambung, nggak nyingkap. Iya benar. Nah, tapi tadi Pak waktu cerita pas lagi ceramah di Gunung Sindur nih, di lapas narkotika. Iya. Ngomong-ngomong ger. Kadang kita suka kepikiran nih, kangen sama yang dulu nih sama teman-teman Patrio, sama Eko, sama Parto gitu kan. Nah, sebenarnya dari Ustadz sendiri apa sih yang dikangenin kalau dari mereka tuh apa sih? Iya kebersamaan sih ya, kebersamaan yang dikangenin ya. Yang jelas saya pengen banget gitu. Saya pengen banget ada satu taklim setelah Patrio, ada taklim namanya Patrio. Kira-kira begitulah. Itu kangennya kita lebih asik lagi tuh. Nah, kalau saya di panggung tadi, sebenarnya saya membawanya ke sini pemikiran saya. Kalau di panggung sendirian ngelawak tuh nggak ada orang, itu saya bisa mainin tuh. Ada jamaah yang enak, kayak teman-teman apa namanya warga binaan yang enak. Itu kita ngomongnya enak gitu. Buat tatakan gitu. Wah, kita angkat-angkat, kita ngobrol gitu. Jadi menurut saya indah itu kebersamaan. Ya kan, jadi perbedaan itu bukan sebuah perdebatan menurut saya. Itu momentum yang nggak bisa terbayarkan. Bener. Kebersamaan itu. Bener. Dan memang orang-orang pilihan menurut Ana. Aneh sama antum, Allah kasih pilih kita enak nyambung ngobrol. Ya kan, Ana sebagai host, belum tentu semua narasumber yang ente ajak ngomong nyambung, enak gitu. Benar. Kan? Gitu kira-kira. Nah sama, Allah kasih pilihan buat kita, Parto, Eko. Selepas Parto, Eko, saya gandeng sama orang juga belum tentu. Iya, belum tentu. Kita tahu banget, Parto sama Eko lagi main, nggak ada Akri, tetap kurang. Iya kan? Nyari orang kayak Akri banyak, tapi yang mirip persis Akri belum tentu dapat. Kan gitu kira-kira. Jadi makanya kebersamaan itu luar biasa. Dengan siapapun kita seperti ini kumpul. Ya. Kalau ganti orang beda lagi. Mau dibilang tenaga ahli, pakar lebih senior, tetap aja. Itu hati yang bicara gitu kira-kira tuh. Ketulusan. Kenapa kita asik? Karena tulus. Ya kan? Nggak ada persoalan. Mungkin kalau tiba-tiba 2-3 bulan motor ente ada bunaya pakai, diajak ngobrol begini lagi. Jangan dong. Hah? Jangan dong. Udah gitu gue jual. Itu yang bikin sakit hati. Jangan kata mau ngomong nengok aja malas. Buat teman sama dia rugi gue deh. Nah, tapi untuk Patrio Junior nggak ada rencana ngikutin jejak abah-abahnya nih.